Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Engkau. Tuhan, pagi ini kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami, menuntun dan memberi hikmat kepada kami, supaya ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu akan terus boleh memantapkan iman kami dan membuat kami menjadi semakin mencintai dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Lukas. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palunan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan bagian ini dengan satu tema, saudara, memberi tempat untuk Yesus. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Kaisar Agustus di dalam Lukas pasal 2 ayat yang pertama itu, bahwa Kaisar Agustus melakukan satu sensus kependudukan. Dan di Alkitab menuliskan itu adalah hal yang pertama dilakukan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jadi saudara, ini tercatat di dalam satu sejarah, bukan karangan rekaan manusia. Tetapi satu sejarah juga mencatat bahwa betul Kaisar Agustus melakukan satu sensus kependudukan pada waktu itu. Nah, apa tujuan Kaisar Agustus melakukan sensus kependudukan ini? Ada dua maksudnya, saudara. Yang pertama adalah untuk mengokohkan kekuasaannya. Yang pertama. Yang kedua, untuk menarik pajak dari rakyat. Nah, dua tujuan inilah yang kemudian mendasari Kaisar Agustus melakukan sensus ini. Tetapi saudara, kalau menurut saya, ada satu karya Allah yang luar biasa yang saat itu sedang dilakukan, dan kemudian menggerakkan Kaisar Agustus untuk melakukan sensus kependudukan. Sehingga mau tidak mau, saudara, Yusuf dan Maria juga ikut di dalam sensus itu. Maka Alkitab menuliskan begini, saudara. Maria dan Yusuf kemudian berangkat dari kota Nazaret di Galilea menuju ke Bethlehem. Nah, saudara, perjalanan mereka dari kota Nazaret menuju ke Yudea, ke kota Bethlehem, tentu bukan suatu perjalanan yang mudah. Kalau perjalanan seorang diri, misalkan Yusuf satu orang gampang, ya, Maria satu orang gampang, atau paling tidak Yusuf dan Maria berdua gampang kalau pergi, saudara.
Tapi saudara perhatikan baik-baik, pada waktu itu Maria sedang mengandung. Kandungannya sudah siap untuk sampai pada usia kandungan yang sudah tua. Artinya siap untuk melahirkan. Dan mereka menempuh perjalanan dari Nazaret menuju ke Yudea, ke kota Bethlehem. Sekali lagi, itu bukan satu perjalanan yang mudah. Yusuf sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, dia harus menjaga Maria, menjaga kandungan yang ada di dalamnya. Perjalanan gak pendek saudara, kurang lebih 120 km. Perjalanan yang cukup panjang. Kalau sekarang saudara 120 km itu dekat ya, dekat karena ada jalan tol dan sebagainya. Waktu itu belum ada kendaraan, belum ada jalan tol. Dan mereka harus menempuh perjalanan dari Nazaret sampai ke Yudea, ke kota Bethlehem itu 120 km. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mereka penuh dengan perjuangan untuk kemudian mereka harus sampai ke Bethlehem. Saudara, sesampainya di Bethlehem, apa yang terjadi saudara? Semua orang yang berasal dari Bethlehem, yang merantau ke berbagai daerah, pulang pada waktu yang sama ke Bethlehem untuk mengikuti sensus, termasuk Yusuf dan Maria. Ketika sampai di kota Bethlehem, pada waktunya mereka harus istirahat, mereka harus tidur, melepaskan lelah capek mereka. Mereka mencari penginapan-penginapan, mereka mencari mungkin katakanlah hotel ataupun rumah yang disewakan. Tetapi saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa tidak ada tempat lagi bagi Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat penginapan. Semua sudah penuh, semua sudah terisi. Saudara bisa bayangkan ketika saudara coba menempatkan diri saudara sebagai seorang Yusuf atau seorang Maria. Sebagai seorang Yusuf, dia menginginkan di Bethlehem dia bisa menginap di tempat yang layak. Dan kalau nanti proses persalinannya di tempat yang layak. Tetapi sesampainya di Bethlehem, apa yang didapati? Mereka tidak mendapatkan tempat yang layak untuk beristirahat. Padahal kondisi istrinya yaitu Maria sedang hamil Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ruang yang tersisa, satu-satunya yang tersisa adalah dikatakan ruang bawah, tempat di mana hewan ternak beristirahat. Tidak ada lagi tempat penginapan, tidak ada lagi tempat yang layak untuk menginap tidur orang. Yang tersisa hanyalah ruang bawah, di mana ruangan itu khusus untuk istirahat binatang-binatang. Dan mau tidak mau, Yusuf dan Maria harus sementara tinggal di kandang itu. Dan Alkitab menuliskan saudara, waktu itu adalah waktu di mana persalinan itu terjadi. Saudara, pertanyaannya adalah, kenapa Allah yang mewujud dalam rupa manusia harus lahir di kandang binatang, harus lahir di kandang hewan? Kenapa tidak di hotel? Kenapa tidak di rumah sakit? Kenapa tidak di istana? Kenapa tidak di rumah penduduk yang lebih layak? Kenapa harus di kandang hewan? Jawabannya sederhana saudara, tidak ada tempat lagi. Tidak ada tempat lagi. Kalau Allah berkenan, Allah mau saudara, sebenarnya tidak sulit bagi Allah untuk menentukan atau memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyediakan tempat yang layak waktu itu. Tetapi Allah justru membiarkan dirinya hadir di dalam dunia sebagai manusia dan terlahir di kandang yang hina, di kandang binatang. Saudara, Yesus lahir di kandang yang hina. Tentu saudara, ini bukan satu kebetulan. Ada satu rancangan yang Allah sudah bangun, yang sudah Tuhan nyatakan. Yesus lahir di kandang yang hina
supaya orang-orang yang merasa dirinya sebagai orang yang hina, seorang yang dianggap rendah, seorang yang dianggap miskin, seorang yang dianggap tidak ada apa-apanya itu bisa dengan bebas menjumpai Yesus. Saudara, jika Yesus lahir di istana raja, jika Yesus lahir di hotel, katakan hotel berbintang 5 begitu, para gembala tentunya mungkin akan berpikir ulang, berpikir ribuan kali untuk dapat menghampiri Yesus kalau Yesus lahir di istana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kandang tanpa Yesus akan selalu menjadi sebuah kandang yang dianggap hina. Akan tetapi saudara, ketika Yesus lahir di sana, di kandang yang hina itu, yang ada bukan lagi kehinaan, tetapi kemuliaan. Saudara, di Natal tahun ini, Yesus tidak lagi butuh kandang. Maaf kata kalau ada dekor, ya dekorasi gereja-gereja, ya ada ya palungan, kemudian ada seperti mirip kandang, dan kemudian ada domba-domba di sana, kemudian di atas palungan itu ada boneka yang melambangkan Yesus katanya begitu ya. Ya, saya tidak mengecilkan itu, tetapi hari ini saya mau katakan, Yesus tidak lagi butuh kandang, saudara. Yesus membutuhkan hati saudara. Yesus membutuhkan hati saudara untuk membuka diri, membuka hati, supaya Yesus itu lahir di dalam hati dan batin kita. Yesus tidak lagi butuh kandang, tapi butuh hati kita, hati yang terbuka, hati yang mengundang Yesus masuk di dalam hati, dan kemudian membiarkan Yesus itu bertakhta memimpin kehidupan kita. Saudara, di Natal tahun ini Tuhan ingetin kita, seperti kandang yang hina, dan disitulah Yesus lahir dan kemudian menjadi bukan lagi kandang yang hina, tetapi kandang yang penuh dengan kemuliaan. Demikian pula dengan hati kita, saudara. Hati kita penuh dengan kebobrokan, hati kita penuh dengan kejahatan, hati kita penuh dengan kejijikan. Tetapi ketika Kristus kita undang masuk di dalam hati kita, maka hati kita yang penuh dengan dosa, kebobrokan, kejijikan, kenajisan itu akan diubah menjadi satu tempat yang istimewa bagi Tuhan di dalam hati kita. Saudara, mari di dalam kita menyambut Natal tahun ini, sekali lagi Tuhan tidak butuh kandang, tapi Tuhan membutuh hati kita. Hati kita dibuka untuk Kristus bertakhta di dalam diri kita. Saudara, ketika Kristus bertakhta di dalam hatimu, di dalam hati saya, maka yang terpancar keluar adalah apa yang benar, apa yang baik, apa yang memuliakan nama Tuhan, dan apa yang menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan yang mengingatkan kami lagi bahwa sesungguhnya Engkau lahir bukan di istana raja, tetapi Engkau lahir di kandang yang hina, supaya kami manusia yang penuh dengan kehinaan bisa menghampiri Engkau. Hari ini Tuhan, di Natal-Natal, Engkau tidak lagi membutuhkan kandang yang hina, tetapi Engkau membutuhkan hati kami yang terbuka untuk Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau. Bertakhtalah di dalam hati kami, pimpinlah hidup kami, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini. Berkati setiap keluarga dan rumah tangga kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkati setiap apa yang kami lakukan, kerjakan dengan tangan kami. Semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.